Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast Man 4 Batanghari. Halo Sobat Mentari, senang sekali rasanya bisa kembali lagi di hadapan teman-teman semuanya. Pasti sudah lama nungguin episode-episode terbaru dari podcastnya Man 4 Batanghari. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari kota Jambi. Ini orang-orang hebat dari universitas yang paling ternama di kota Jambi. Dari Universitas Jambi tentunya. Sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu nih. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, salah. Tak kenal maka tak aruh. Nah, mungkin kita nggak kenal sayang-sayangan kan? Iya. Nah, kita kenalan dulu nih sama abang-abang dan kakak-kakak dari Universitas Jambi. Silakan, boleh. Kenalkan, nama saya Putri Indrianti. Saya dari Prodi Sendra Tasik, Unja 2021. Sekian, terima kasih. Saya Putri Siwardana dari Prodi Sendra Tasik juga. Perkenalkan, nama saya Maida dari Prodi Sendra Tasik dan kebetulan ngambil konsentrasi di seni drama. Perkenalkan, nama saya Andre dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Rabuansa dari Prodi Sendra Tasik. Perkenalkan, nama saya Rio Sidaputar dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Wiran Prayoga, Prodi Peternakan, berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Wah, ini ramai banget nih. Ada dari Prodi Hukum ya? Iya. Dari Hukum, terus dari Sendra Tasik, dari Peternakan. Nah, ini yang nyempil sendiri ya? Iya. Peternakan. Terus ini kalau nggak salah ada 13 orang teman-teman. Nah, yang lainnya ada siapa tadi? Lagi Ada Betty, Ada Betty, Monika, Isnaini, Isnaini, terus Zara, Din, Firda, oh Firda, Rezan. Reza. Itu yang pakai tas pink. Siapa namanya? Reza. Nah, itu nanti ada yang unik. Nanti kita pajang fotonya di sini. Itu ada yang unik tuh. Dia kemana-mana pakai tas kecil yang pink itu. Itu semuanya dari Prodi. Ada dari ekonomi, Bang. Ada dari ekonomi juga. Ada dari Sendra Tasik, ekonomi, hukum, sama peternakan. Nah, kita udah kenalan nih. Ini kita bincang-bincang dulu sama. Ini ada ketuanya ya kalau salah ya. ada. Nah, kita bincang-bincang sama ketua, sama nanti ada juga divisi Sosial apa? budaya. Sosial budayanya. Nah, ini kan teman-teman KKN nih, nyatunya di Desa Rambutan Masam. Ini KKN yang sudah hari keberapa? Ini sudah hari ke-17, 17. Berarti KKN ini berapa lama? 40 hari. 40 hari di Rambutan Masam. Nah, untuk KKN ini sendiri, itu mulainya dari tanggal berapa kemarin? Tanggal 16 di sini, Bang. 16 sudah masuk sini. Nanti keluarnya di tanggal 25. 25 Agustus. Agustus. Oh, berarti bentar lagi ya? Iya. Berarti 17 Agustus Masih di sini. Masih di sini. sini. Nah, apa nih agenda terdekat untuk 17 Agustus yang teman-teman buat? Nah, dari Kades kemarin memberitahukan kalau misalnya kita bakal mengadakan upacara di tanggal 17 Agustus. Nah, sehabis itu kita mengadakan lomba di satu hari yang sama. Dan kami dimintai menjadi panitia di dalam acara tersebut. Oh, berarti semua anggotanya include jadi panitia. Iya. Nanti upacaranya Di lapangan bola rencananya. Oh, apa namanya lapangnya? Payo. Bola, ya. Payo Solo Payo. Nah, berarti di situ semua sekolah atau cuma Manpat atau gimana? Semua. Termasuk masyarakat umum? Ya. Berarti semua satu Rambutan Masam ini? Ya. Itu gimana cara koordinirnya? Jadi teman-teman apakah ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah atau gimana? Nah, itu karena belum ada rundingan lebih lanjut dari Kades Nah, dan belum ada keterkaitan apakah anggota panitia yang kami saja atau ada campur, itu belum ada kejelasan lagi. berarti yang jelas kita pasti akan mengadakan upacara di situ ya, upacara. Terus boleh nggak di-spill nih salah satu lombanya? Nanti ada berapa lomba? Lomba pasti ada, panjat pinang pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada Biasanya kan seperti itu. Ya, Cuman kalau yang lain-lain itu belum bisa di-speed. belum bisa. Iya. Oke, ini masih. Jadi antara belum di-spill atau belum dibuat antara belum dibuat atau belum itu. Tapi yang pasti itu pasti akan ada lomba panjat pinang. Nah, jadi untuk
adik-adik di Manfaat Batanghari boleh nih kumpulkan tim-tim terkuat di Batanghari di Manfaat untuk merebutkan hadiah dari Pak Kades nanti tentunya. Terus kita ke divisi sosial lah ya, karena ini yang harus banyak bicara nih kalau apa namanya kerjaannya. Kenapa milih rambutan masam? Oke Pak, izin. Ya. Kenapa memilih rambutan masam? Sebenarnya ini sudah sudah ditentukan oleh pihak kampusnya gitu. Nah, juga kan ini kan mengambil kecamatan di Tembesi, Batanghari. Jadi tuh kami ini memiliki 5 posko dan 5 posko ini memiliki masing-masing dari kayak rambutan masam, Sungai Pulai, lalu Sungai Pulau, Sukaramai. Sukaramai yang di Liman 2, Iya. ke jalan. Oh iya, nampak posko itu. Ya, jadi ada 5 posko dan 5 titik tempat di daerah Kecamatan Tebesi ini. Berarti emang sudah ditentukan Oleh dari pihak kampus. pihak kampusnya. Iya. Nyesel nggak dapat di rambutan masam? Tidak ya? Nah, Iya. asli ya? Iya. Nggak nyesel ya? Enggak. Oke. Seru. Nah, kenapa kok bisa tidak nyesel? Nah, salah satu lah, pasti ada pengalaman yang menarik tentunya kan di rambutan masam sampai teman-teman bilang, wah nggak nyesel nih dapat di rambutan masam KKN-nya. Boleh di-spill loh pengalaman pribadinya. Ini kan udah 17 hari, pasti Iya. banyak nih, pagi, siang, sore, malam, banyak nih pengalaman pribadi ya. Pastinya support dari Manfaat sih. Nah, Itu bener-bener sering collab sama-sama Oke. di sini. terus apa lagi pengalaman Dari- selama di KKN-nya? Dari keseniannya. Kenapa Kebetulan kan keseniannya? kami banyak seni nih. Oh iya, sudah Lebih tasik. dari setengahnya itu anak Sendra Tasik. Jadi kebetulan kami juga ikut ke Kolaborasi. sanggar seni Bakolantang yang ada di Desa Rambutan Masam. Oke, Bakolantang. Berarti dari awal atau baru tahu ada Bakolantang di sini? Udah tahu. Oh, berarti Karena- sebelum iya. masuk sini sudah. Sudah Berarti sempat di riset ya? Iya. Sempat di riset. Nah, kalau nggak salah kemarin ini teman-teman KKN ini dia membawa ikut di Bakolantang di acara festival Warna Bumi. Suwarna Bumi di Singoan. Singoan mana? Bulian. Bulian. Maaf teman-teman, ini orang baru lah. Di Bulian, teman-teman KKN ini membawa teman-teman dari Bakolantang untuk festival Suwarna Bumi di Bulian. Itu mendapatkan juara satu. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman KKN. Nah, ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan juga kontribusi dari teman-teman KKN ini juga luar biasa untuk Desa Rambutan Masam ini. Nah, boleh nggak diceritakan pengalaman menariknya selama sebelum acara, pas acara, dan setelah acara di acara nari tersebut? Gimana pengalamannya? Selama melatihnya atau apa? Mungkin yang melatih kakak yang nari. Oh. Ini kakak yang melatih narinya. Putri ya? Iya. Ya Putri, gimana? Spill dong pengalamannya. Kalau dengan anak-anak di sini yang sanggar, Hmm. orangnya cepat nangkap juga. Cepat nangkap, oke, pertama Terus cepat mudah nangkap. akrab kayaknya dengan kami. Mudah akrab. Sama seni. Berarti sudah bestie lah ya? Iya. Sudah bestie, terus? Udah itu aja sih bang. Itu aja. Ada yang susah diajak buat diajari kayak ngeyel gitu diajar, ada nggak? Enggak. Berarti nurut semua lah anak-anak. Itu rata-rata anak-anaknya dari mana? Ada dari Man juga ada. Ada. Dari yang mana? kuliah. Siswi dari mana? Oh, siapa? Abel kalau tidak salah. Abel? Iya. Oh, Iya. Nabelia. Oke, ya. Anak PCE. Satu. Siapa lagi? Ada? Cuma satu. Sama Zara. Zara, kelas 12. Iya. Zara, 2 orang. Ada lagi cuman kurang tahu namanya. Siapa? Oh, ya, berarti 3 orang dari Manfaat Batanghari Iya. ini yang memperkuat Bakolantang di acara festival. Yang pertama ada Nabelia, itu kelas 10. Terus ada Zahra, kelas 12. Dan Elma. Elma ini juga merangkap sebagai ketua OSIM di sini, teman-teman. Oke, berarti lumayan enak lah ngajar nari di sini ya. Iya. Terus kemarin nengok story-nya teman-teman juga ada ngajarin nari ibu-ibu PKK sama anak-anak kecil juga. Nah, itu emang masuk prokjanya atau gimana? Itu karena kami anak seni dan sebenarnya kalau proker kami kan belum masuk ke ranah ini, cuman itu kan ke dalam pendidikan juga. Oh, Jadi tetap ada hubungannya dengan prodi kami masing-masing. berarti karena mengambil mata kuliah Sunda Tasik,
Makanya disalurkanlah, diajarkanlah ilmu yang dipunya itu ke masyarakat sekitar sini ya. Nah ngomong-ngomong Prokja tadi, ini belum ada ngomong nih. Rabu, Prokja selama KKN apa aja nih teman-teman? Prokjanya selama KKN ini 40 hari itu ngapain aja di sini? Prokjanya. Boleh, siapa? Oke. Program kerja kami ya. Iya, Prokjanya. Program kerja kami itu kami mengajukan 2 proker. Yang pertama itu ada PLP atau pengolahan limbah plastik yang biasa disebut dengan EcoBrick. Lalu ada pemanfaatan atau pengelolaan ruang perpustakaan. Nah, jadi tuh proker kami tuh ada 2 Pak. Ya, salah satunya EcoBrick dan perpustakaan tadi. Nah, kebetulan nih di perpustakaan ini kami mengambil ruang perpustakaan di Kajang Lako di Dusun Tengah RT 9. Ya, di situ. Jadi maksud dari program pustaka ini gimana? Apa yang dituju, tujuannya atau targetnya siapa? Targetnya siapa? Oke. Sebelum kami mengambil proker itu kami sudah melakukan riset dulu atau evaluasi kan. Ternyata pemanfaatan ruang yang berada di Kajang Lako tuh kurang berjalan. Nah, jadi tuh menjadi acuan kami atau menjadi tantangan untuk kami untuk melakukan atau mengambil salah satu proker kami di KKN ini. Dan target kami ini sebenarnya supaya ada kemajuan tentunya untuk pemanfaatan ruang perpustakaan tadi. Nah, itu tadi Pak. Berarti memanfaatkan yang sudah lama tertidur lah bahasanya, biar lebih aktif lagi ya pustakanya. Jadi di pustaka itu menarik orang-orang untuk minat ke sana lah jiwanya ya. Terus satu lagi tentang EcoBrick. EcoBrick itu gimana? Nah, EcoBrick ini kan pengolahan limbah plastik atau kalau kami di komunitas kami bilangnya PLP. Itu tuh kayak sampah non organik atau organik tuh kami kumpulin atau sampah-sampah plastik gitu kan Pak. Lalu bahan utamanya tuh yang penting botol plastik aqua, yang dimana tuh nanti bahan-bahan plastik tadi tuh yang non organik atau organiknya dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam botol tadi. Setelah dimasukkan itu bisa membentuk kreativitas dan ide, bisa dijadikan kursi, meja, itu salah satunya. Jadi semua sampah botol lah ya, sampah botol plastik yang dikeringkan, dibersihkan, dikeringkan, nanti dipadatkan agar dia bisa didaur ulang menjadi sebuah kerajinan. Iya, disebut dengan EcoBrick. Sebuah EcoBrick. Salah satu kerajinannya ada tadi membuat meja dan kursi. Itu nanti videonya ada kita tayangkan teman-teman, karena teman-teman kakak ini juga sudah melakukan konten dan sosialisasi di Manfaat Batanghari ini dan konten dan EcoBrick-nya itu sangat luar biasa dan bagus, tepat guna lah, karena sudah dicoba juga kemarin ya, ada diduduki sama wakil kurikulum kita, Pak Apip, yang beratnya agak lumayan lah, sorry Pak Apip, agak lumayan dan itu bisa menahan bebannya, bisa ya, jadi maksimal bebannya berapa bisa ditahan dengan yang di praktek kemarin, itu kan pakai 4 botol mineral tuh, berapa yang bisa ditahan di bebannya itu? 10 kilo ya? 150 kilo? Iya. Bisa ditahan 150 kilo? Luar biasa. Tepuk tangan loh untuk karya dari teman-teman KKN. Nah itu teman-teman, program-program kerja dari teman-teman KKN ini ada dua. Yang pertama pembuatan EcoBrick dan pemanfaatan ruang perpustakaan. Nah ini kita masuk ke sesi yang paling menarik nih. Ada sesi Janet jawab netizen. Kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Mungkin netizen ini melihat Instagram dari teman-teman yang KKN ini. Itu kan punya Instagram official ya. Posko 2 Rambutan Masam. Ini kayaknya anak-anak Manfaat ini ada yang nge-follow dan dia kepo dengan teman-teman KKN ini. Dia membuat beberapa pertanyaan dan kita ambil 3 pertanyaan terbaik. 3 pertanyaan terbaik. Nah, pertama, pertanyaannya itu, katanya KKN itu kuliah kerja nyantik. Cantik. Jadi ibaratnya kayak kuliah kerja dandan tidur cantik gitu. Gimana tanggapan teman-teman? Gimana? Boleh siapa? Oke. Bener nggak kuliah kerja nyantik gitu? Menarik sih ini kan. Soalnya juga seliweran nih di TikTok. Nah, seliweran di TikTok. Cukup perlu diketahui juga. Apa yang kalian lihat di medsos tuh belum tentu
terjadi di orang lain atau di kelompok lain. Jadi kalau misalnya kalian melihat konten-konten kayak kuliah kerja nyantai, sorry, kami kuliah kerja nyantai, bro. Ya. Asik, waduh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat di Instagramnya itu sangat banyak kegiatan-kegiatan positifnya, mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah, mengajak masyarakat sekitar untuk ada mengedukasi masyarakat sekitar. Kemarin juga habis berkolaborasi sama Posyandu atau apa itu? Iya. Itu dalam program apa? Itu sosialisasi dari Ibu Bidan Kesehatan. Bidan, Itu tentang kanker. Nah, tentang kanker. Gimana nggak hebat nih teman-teman KKN dari Universitas Jambi, terkhusus Posko 2 Rambutan Masam. Dia bisa menghadirkan orang-orang hebat di sini dan bisa mengedukasi masyarakat sekitar tentang kesehatan juga. Tidak hanya di bidang seni dan lain-lainnya, juga bisa mengedukasi tentang kesehatan. Jadi nggak benar ya kuliah kerja nyantik itu? Iya, yang kuliah kerja nyata ini. Kuliah kerja nyata, tetap kuliah kerja nyata. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini kayak cowok deh. Kayak cowok. Yang 4 tahun kalah sama yang 40 hari. Ada yang cinlok nggak? Gimana? Yang 4 tahun. Ayo, ada nggak? Yang 4 tahun kalah sama yang 40 hari. Kadang kan ya tahu lah gimana orang KKN itu kan. Sampai sekarang belum ada Bang karena belum 40 hari. Ini juga baru 17 hari ya. Masih 17 hari ya, belum 40 hari ya. Jadi ada yang cinlok? Belum ada. Belum ada. Akan ada? Sepertinya. Akan ada di sini? Ada. ngomong. Masya Allah. Ini yang ngomong ada pasangannya atau emang single? Single. Oh, single parent. Ya, jadi gimana tuh? Bener nggak yang 4 tahun kalah sama yang 40 hari? Enggak. Salah terus. Kenapa bisa salah? Tidak. Tergantung pribadi lah. Tergantung pribadi. Masa iya yang udah bertahan 4 tahun kalah sama yang 40 hari itu lemah iman ya. Kalau kata teman siapa namanya? Ada si Betty dah salah. Betty katanya tergantung iman tergantung pribadi masing-masing, imannya kuat atau tidak lah. Jadi tetap yang 4 tahun pasti akan menang lah. Dari segi pengalaman dan segi pokoknya semua lah pasti bakal menang yang 4 tahun dari yang 40 hari, kecuali kalau sama-sama buaya. Nah, itu pasti akan kalah. Berarti salah ya? Salah. Yang terakhir, KKN itu simulasi berumah tangga. Ops, nah gimana? Betul. Nah gimana? Betul nggak? Betul sekali. Nah, yang ini betul. Nah gimana? Coba cerita. Gimana? Coba Spia. Karena Nah, ketika kita KKN itu kita belajar mengerti satu sama lain, kekurangan teman-teman kita, kesana mempelajari. arahnya teman-teman. Kesana, Tapi bukan yang Oke, lanjut ya. Gimana? Jadi gimana caranya kita di dalam satu keluarga itu kita saling mengerti, saling membangun, saling mensupport gitu. Lebih ke situ sih ya arahnya. Lebih saling mengerti antara teman-teman lah. Jadi sama-sama jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Kalau bukan kita sama kita, siapa lagi yang akan mengerti? Nah, kayak yang cowok nggak bisa masak, nggak mungkin dia makan mie instan tiap hari, ya dah. Pasti ada cewek yang masakin atau bantu bersih-bersih, saling pengertian lah. Berarti emang simulasi berumah tangga ya? Iya, benar. Tapi dalam konteks yang bagus, bukan simulasi berumah tangga yang aneh-aneh lah gitu ya. Berarti itu betul ya, jadi ya? Ada yang mengalami? Sudah? Semuanya mengalami ya? Mengalami semua ya? Saudara semua. Nah itu dia teman-teman. Ingat, KKN itu dia saling bersaudara. Ibaratnya kayak rumah kedua lah, karena 40 hari bersama itu pasti bakal klop chemistry-nya. Benar tidak? Benar. Karena ini pertama nggak saling kenal ya? Tidak saling kenal. Akhirnya saling mengenal dan saling mengerti. Itu dia. Oke, nah itu jadi jawab pertanyaan-pertanyaan netizen tentang teman-teman yang KKN. Terus ini udah mau sesi terakhir nih. Ini pertanyaan-pertanyaan penting lagi ya. Ini juga untuk mengedukasi karena kalian itu termasuk yang seorang yang bakal dilihat tentunya di Rambutan Masam ini, karena orang dari
orang dari kota, dari universitas ternama, pasti akan membawa dampak yang positif ke sini atau dampak yang negatif juga, tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya. Nah, makanya kita pengen bertanya yang seperti ini. Siapa tahu dari statement teman-teman ini bakal ada adik-adik MAN 4 nih yang mengikuti jejak dari teman-teman KKN yang pengen kuliah segala macam. Oke. Nah, ini teman-teman kan sudah melakukan KKN ini selama 17 hari dan akan mencapai 40 hari. Apa hal yang teman-teman rasa bisa dilakukan kembali untuk KKN selanjutnya? Nah, contoh kayak gini. Teman-teman kan sudah melakukan 40 hari nih, rasanya ada yang kurang nih dan harus dilakukan di tematik angkatan selanjutnya. Nah, apa yang teman-teman rasakan? Bukan teman-teman rasakan. Teman-teman lihat, ada nggak yang harus diperbaiki untuk tematik selanjutnya, angkatan selanjutnya dari desa ini? Mungkin kalau dari saya lebih ke UMKM. UMKM. Ya, Oke, karena good. kami kan di sini meliputi pendidikan dan lingkungan. Jadi kami tema besar dari Universitas Jambi itu nggak masuk ke UMKM. Mungkin kalau misalkan nantinya ada tema di UMKM tentang wirausaha, mungkin itu bisa masuk ke sini. Oke, good. Pertama dari UMKM-nya, dari usaha menengah, usaha mikro ya, mikro dari desa ini agar bisa berkembang juga tentunya. Nah, terus apa lagi? Dari pendidikannya atau dari segala macamnya? Ada lagi? Beberapa ya memang pendidikan, terutama membaca sekarang kan memang kayaknya di seluruh tempat Seluruh lah ada, tempat ya. Mungkin Literasi. itu sih. Literasi. Giat untuk literasi, giatkan literasi. Berarti untuk KKN selanjutnya teman-teman berharap di angkatan selanjutnya itu ada membawa tentang UMKM dan giat untuk literasi. Ada lagi yang diharapkan untuk desa ini? Kayaknya harus kayak gini nih biar maju desanya. Apa? Ada nggak? Menurut saya Pak gini Bang, Gimana? Ya. membranding tempat wisata dari desa ini, contohnya yang di sungai sana yang kemarin kalian pergi, itu pemandangannya cantik Bang. Itu di mana? Desa mana? Tapi nyebrang dulu ke sana. Oh, pulau. Iya. Desa pulau. Berarti branding wisata di sini ya harus ditingkatkan biar di sini juga banyak orang yang mampir. Kalau banyak orang yang mampir, otomatis desa ini juga akan ramai. Kalau desa ini ramai, otomatis yang dibilang UMKM, ketua tadi, UMKM-nya juga akan maju. Oke, good. Berarti ada 3 yang teman-teman KKN ini harapkan untuk tematik selanjutnya. Yang pertama dari segi UMKM, yang kedua dari giat literasi, yang ketiga dari branding. Oke, good banget. Ini pesan yang luar biasa banget. Mungkin bisa disampaikan nanti ke Kadesnya, ke Pak Kepala Desanya, agar yang 3 ini jadi perhatian untuk Desa Rambutan Masam. Terus, sudah tercapai nggak tujuan teman-teman KKN sejauh ini untuk desa ini? Kalau tercapai tidaknya, pastinya sudah banyak yang dilaluin, sudah banyak yang dikerjain, sosialisasi pun terus berjalan setiap harinya. Kemungkinan 70%. Sudah sampai 70%. Tujuan awal dari KKN ini sudah tercapai ya? Ya. Yang 2 tadi programnya ya? Ya. Yang Ecobrik dan perpustakaan 70%. Nah, 17 hari sudah 17 hari sudah 70% dibeli bed karena agak pangling nengok orang-orang gagah dan cantik di sini, jadi agak gimana gitu. 17 hari sudah 70%. Belum sampai 20 hari sudah lewat 50%. Nah, mudah-mudahan di sisa KKN ini bisa mencapai targetnya 100% untuk giat Ecobrik dan pustaka ini agar anak-anak sini juga lebih termotivasi tentunya, karena yang kita lihat karena kita sama-sama dari luar nih. Saya juga dari luar, malah luar provinsi lagi. Nah, masuk di sini itu juga jadi perhatian, minat yang tadi itu. Oke, yang terakhir. Ini harus satu-satu nih, satu-satu, oke? Silakan dipikirkan matang-matang gini. Ini statement yang ditunggu-tunggu nih, statement terakhir yang ditunggu karena apa yang akan keluar dari mulut teman-teman akan merubah paradigma dari adik-adik di MAN 4 ini. Semangat. Oke? Ini harus nih, nanti opor aja bikin satu. Dan kita menunggu untuk Abu nanti akan kita zoom. Khusus Abu kita zoom nanti. Karena ini
Abu, Andre ini agak jarang ngomong itu sama yang Wira. Yang Wira ini banyak fansnya di Man 4 nih. Jadi harus kita zoom juga. Oke, yang terakhir. Ini harus semuanya. Apa pesan teman-teman KKN untuk adik-adik di Man 4 Batanghari? Oke, silakan satu-satu. Pesannya, bukan kesan, pesan. Dari sebelah. Boleh dari itu dulu atau cewek boleh? Boleh. Silakan dari yang cowok. Coba. Oke. Dari Wira. Wira. Silakan. Yang pertama pesan dari saya, yang pertama yang pasti rajin belajar. Oke. Terus jangan cepat putus asa. Oke, Putus asa bangkit lagi. Oke. Pertama, rajin belajar. Yang kedua, jangan Putus asa. Kalau putus asa, bangkit lagi. Kalau putus dari cowoknya, jangan nyambung lagi. Karena itu tidak baik. Jangan pacaran. Oke, good. Untuk Kak Wira, terima kasih. Lanjut. Teruslah berjuang karena ada pepatah dari pendiri bangsa kita bahwa jika kita terbentur, maka kita akhirnya akan menjadi manusia yang terbentuk. Sekian, terima kasih. Oke, kemerdekaan. Oke, ini dari siapa tadi? Rio. Kalau misalnya terbentur, kita akan terbentuk dari hal tersebut. Oke, good. Aku terakhir lah dari ini. Aku terakhir. Ini terakhir. Boleh. Sini. Coba, atas ke bawah. Atas. Pokoknya aku terakhir. Pesannya pesan dari kakak sih untuk adik-adik semua, kalau misalnya kalian pikirlah baik-baik mau ngambil jurusan apa atau ingin lanjut ke jenjang pendidikan atau perguruan tinggi, pikirlah program studi yang betul-betul kalian minati. Jangan dengarkan apa kata orang, jangan dengarkan apa kata orang tua. Kita boleh mendengarkan orang tua atau dari teman lain, tapi itu tetap pilihan yang utama tuh di hati kita. Terima kasih. Oke, good. Ini bagus banget. Karena jangan sampai salah ambil jurusan. Kalian kuliah itu 4 tahun, itu tidak sebentar, itu lama sekali. Kalau salah jurusan, kalian nggak akan bisa sampai ke titik yang namanya wisuda nantinya. Pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan bakat dan minat adik-adik semua. Oke, good banget. Boleh dari Kak siapa? Kak Putri? Iya. Oke. Harapannya sih semoga adik-adiknya tetap rajin belajar. Rajin belajar. Karena pendidikan tuh penting. Pendidikan Iya, itu penting. sangat Sip. penting. Itu? Iya. Ini bagus banget. Rajin belajar karena pendidikan itu penting. Kenapa penting? Karena perempuan itu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Jadi gen itu turun 2. Kalau yang dari bapak itu bentuk tubuh, wajah, segala macam. Kalau dari ibu itu adalah kepintaran. Good banget. Jadi rubahlah paradigma itu, jangan sampai berpikir kalau perempuan itu hanya sampai ke dapur. Iya. Good. Jangan sampai ke dapur saja. Karena perempuan itu adalah madrasah pertama. Makanya pesan Kak Putri ini bagus banget. Rajin belajar karena pendidikan itu penting. Good banget. Oke, lanjut. Kak Putri juga. Putri juga. Oh, Ini Putri juga. Ini Putri. Ya. Putri. Jadi untuk adik-adik semuanya, pesan dari saya, teman-teman, jangan dengerin kata orang lain. Lakuin apa yang kalian suka, apa yang jadi minat kalian. Fokus, asahlah itu. Mungkin itu Oke, fokus dengan apa yang dilakukan. Jangan dengarkan orang lain. Orang lain nggak nggak ngurusin hidup lu. Lu nggak makan ditanggung dia. Jadi jangan pikir omongan orang. Ya, betul nggak? Lakukan apa yang kita suka dan apa yang kita pengen. Selama itu bagus. Oke, good banget. Dari Kak Putri, terima kasih. Andre lagi. Andre. Abu terakhir. Oke, Abu terakhir. Udah habis kata-kata. Jadi pesan untuk adik-adik di Man 4, yang pertama rajin belajar pastinya. Rajin belajar. Yang kedua dengerin terus orang tua. Dengerin orang tua. Orang tua, juga guru-guru di sekolah. Karena dari kemarin dilihat kan kayak disuruh baru saja pada payah gitu kan. Nah, itu. Bagi yang nonton tolong didengerin ya. Udah dari saya itu aja. Oke, dari Bang Andre, rajin belajar, dengarkan kata orang tua. Yang paling penting, ini pakai caps lock dengarkan kata guru. Dengarkan kata guru. Karena guru itu adalah orang tua kedua kalian di sekolah ini. Jadi kalau kalian tidak dapat ridho dari guru, maka kalian juga tidak akan dapat ridho dari
Allah. Karena ridollahu ridho walidain. Nah, ridho Allah ada di ridho orang tua. Dan kami ini orang tua kalian, walaupun kami belum nikah ya. Oke, yang terakhir. Ini yang paling kita tunggu dulu, jeng dari Abu. Ini khusus nanti kita potong untuk TikTok. Potong TikTok nanti ya. Buat saya potong TikTok. Oke, yuk kita dengar. Pesan dari saya, tetap semangat belajar. Karena pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter. Kemana kameranya? Kamera di mana? Kamera sini, kamera. Love yourself. Oke, terima kasih lagi untuk teman-teman KKN. Seru banget. Oke, itulah adik-adik dari ini tamu yang sangat istimewa. Saya merasa terhormat sekali bisa berbicara langsung dari teman-teman KKN ini, terutama dari Unja yang berhasil membuat paradigma kita terbuka dan berpikir lebih maju lagi dengan apa yang sudah teman-teman KKN ini lakukan untuk desa ini. Oke, ini sudah sampai di penghujung acara, tidak terasa sudah setengah jam kita berbicara seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman KKN bisa melanjutkan misi pentingnya di rambutan masam ini sampai akhir dan juga mendapatkan kesehatan tentunya. Dengan apa yang dilakukan ini semoga menjadi berkah untuk teman-teman juga tentunya. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa buat support terus channel Man 4 Batanghari ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya di Man 4 Batanghari. Dan jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita ini di platform digital music, di Spotify juga ada. Kalian bisa streaming di Spotify pembicaraan seperti apa podcast-podcast kita yang menarik ini. Oke, saya Bizar Al-Furqan, mohon undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa, apa tadi Bu? Love yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.